to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari. Saya di sini akan mempresentasikan Indonesia dari masa Orde Baru hingga Reformasi 1998. Materi ini penting karena masa ini adalah titik balik dalam sejarah politik dan demokrasi Indonesia. Masa Orde Baru dimulai setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Pada masa ini, Presiden Soeharto berkuasa selama lebih dari 30 tahun, yaitu dari tahun 1966 hingga 1998. Setelah mengalami krisis besar, Indonesia kemudian memasuki era reformasi yang membawa banyak perubahan dalam sistem pemerintahan. Latar belakang Orde Baru. Orde Baru muncul setelah peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI tahun 1965. Untuk mengatasi situasi saat itu, Presiden Soekarno memberikan Supermar kepada Jenderal Soeharto. Sejak itu, Soeharto secara bertahap mengambil alih kekuasaan dan memulai masa pemerintahan baru. Ciri-ciri masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru bersifat otoriter dan sangat terpusat. Militer sangat berpengaruh dalam pemerintahan melalui dui fungsi ABRI. Kebebasan pers dan kebebasan politik sangat dibatasi. Partai Golkar mendominasi dunia politik dan pembangunan ekonomi dilakukan lewat program Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Keberhasilan Orde Baru. Masa Orde Baru juga memiliki beberapa keberhasilan. Contohnya adalah stabilitas keamanan yang cukup terjaga, swasembada beras pada tahun 1984, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Selain itu, ekonomi Indonesia sempat tumbuh cukup pesat. Kegagalan Orde Baru. Namun, di balik keberhasilan itu banyak masalah besar yang terjadi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sangat merajalela. Terjadi pelanggaran HAM seperti di Timur Timur dan kasus tragedi Trisakti. Krisis moneter Asia tahun 1997 sangat memukul ekonomi Indonesia, menyebabkan PHK massal, inflasi tinggi, dan jatuhnya nilai rupiah. Kejatuhan Orde Baru. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Soeharto. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tewas, memicu demonstrasi besar. Kerusuhan terjadi di berbagai kota. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi. Masa reformasi dimulai setelah turunnya Soeharto. Presiden B.J. Habibie menjadi pemimpin transisi. Setelah itu Indonesia dipimpin oleh presiden-presiden dari hasil pemilu langsung seperti Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Reformasi bertujuan untuk pembangunan demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang berhasil. Ciri-ciri masa reformasi. Ciri-ciri utama masa reformasi adalah pemilu yang lebih bebas dan jujur, kebebasan pers, dan peran masyarakat sipil yang lebih besar. TNI dan Polri dipisahkan, serta banyak lembaga baru dibentuk seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi. Semua ini dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan mengurangi KKN. Tantangan reformasi. Meski sudah mengalami kemajuan, masa reformasi masih menghadapi tantangan. KKN masih ada meski sudah banyak upaya pemberantasan. Ketimpangan ekonomi dan konflik sosial masih terjadi. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga hasil-hasil reformasi ini. Kesimpulannya, masa Orde Baru memberikan stabilitas dan pembangunan, tapi juga menyimpan banyak masalah seperti KKN dan pelanggaran HAM. Reformasi hadir sebagai upaya memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkuat demokrasi. Semoga kita sebagai generasi muda bisa melanjutkan perjuangan ini dengan semangat dan tanggung jawab. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.